Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan laporan orientasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dengan judul Penggunaan Metode Pembelajaran Ranking 1 dalam Peningkatan Minat Belajar Siswa pada Materi menganalisis laporan hasil observasi di kelas 10 SMA Negeri 1 Botumeto. Perkenalkan, nama saya Rizka Harun SPD, NIPPK 199111172023212023. Unit kerja SMA Negeri 1 Botumeto, nomor daftar hadir 39. Adapun latar belakang orientasi ini, dalam pengembangan kompetensi, perlu dilakukan pengenalan dan penyediaan informasi mengenai nilai-nilai aparatur sipil negara yang diberikan sejak awal penerimaan PPK dalam bentuk orientasi. Orientasi wajib diikuti oleh semua PPK yang bertujuan untuk memahami nilai-nilai, tugas dan fungsi aparatur sipil negara sebelum terjun ke lingkungan birokrasi pemerintahan. Sebagai guru bahasa Indonesia, orientasi PPK sangat bermanfaat dalam memahami tugas dan fungsi, nilai-nilai serta etika jabatan yang perlu diketahui PPK. Selain itu, mengetahui identitas Provinsi Gorontalo meliputi visi, misi, tujuan, rencana jangka menengah maupun jangka panjang. Selanjutnya, maksud dan tujuan. Adapun maksud pelaksanaan orientasi, yang pertama, pengenalan tugas dan fungsi ASN. Yang kedua, pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah. Yang kedua, tujuan. Tujuan pelaksanaan orientasi yang pertama, peserta mampu memahami program orientasi dan mengenal nilai dan etika instansi pemerintah. Yang kedua, peserta mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Waktu dan tempat. Waktu pelaksanaan orientasi PPK tahapan klasikal dari tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan 15 Agustus 2024. Tempat pelaksanaan orientasi PPK di OPD SMA Negeri 1 Botumeto. Adapun nilai dan etika pemerintah Provinsi Gorontalo, yang pertama, visi dan misi. Visi Provinsi Gorontalo terwujudnya masyarakat Gorontalo yang unggul, maju dan sejahtera. Misi Provinsi Gorontalo mewujudkan pengelolaan pariwisata dan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Yang kedua, menjamin ketersediaan infrastruktur daerah. Yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang lebih merata dan adil. Yang keempat, peningkatan kualitas sumber daya manusia. Yang kelima, terciptanya pemerintahan yang baik dan lebih melayani. Struktur organisasi dan tata kerja. Provinsi Gorontalo dipimpin oleh seorang pejabat gubernur, yaitu Bapak Dr. Insinyur Muhammad Rudi Salahuddin. Dalam menjalankan pemerintahannya, pejabat gubernur dibantu oleh sekretaris daerah bersama dengan asisten yang membawahi beberapa bidang seperti asisten bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat, bidang ekonomi dan pembangunan, dan bidang administrasi umum. Secara rinci dijelaskan pada gambar struktur organisasi Provinsi Gorontalo sebagai berikut. Manajemen kepegawaian dan penilaian kinerja PPK. Adapun manajemen kepegawaian PPK dilakukan berdasarkan sistem merit atau perbandingan antara kualifikasi, kompetensi, dan kinerja. Manajemen kepegawaian PPK meliputi penetapan kebutuhan, pengadaan, penilaian kinerja, hak dan kewajiban, gaji dan tunjangan, pengembangan kompetensi, pemberian penghargaan, disiplin, pemutusan hubungan perjanjian kerja, dan perlindungan.
pengelolaan P3K untuk menghasilkan pegawai. Selanjutnya penilaian kinerja PPK. Hasil penilaian kinerja PPK disampaikan kepada tim penilai kinerja PPK. Hasil penilaian kinerja PPK dimanfaatkan untuk menjamin objektivitas perpanjangan perjanjian kerja, pemberian tunjangan, dan pengembangan kompetensi. PPK yang dinilai oleh atasan dan tim penilai kinerja PPK tidak mencapai target kinerja yang telah disepakati dalam perjanjian kerja diberhentikan dari PPK. Adapun nilai dan etika SMA Negeri 1 Botumoito, yang pertama PC, membentuk generasi cerdas, spiritual, dan intelektual, mandiri, kreatif yang memiliki integritas dan wawasan lingkungan. Misi yang pertama, meningkatkan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta menumbuh kembangkan perilaku religius. Yang kedua, memberikan pelayanan yang profesional dalam peningkatan mutu pendidikan. Yang ketiga, membina peserta didik yang memiliki keunggulan dalam prestasi akademik dan non-akademik. Yang keempat, melaksanakan program peningkatan kemampuan literasi dan numerasi peserta didik. Yang kelima, membudayakan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, melestarikan penggunaan bahasa daerah, dan meningkatkan penguasaan bahasa asing. Yang keenam, menumbuh kembangkan perilaku jujur, disiplin, bertanggung jawab, sopan santun, serta peduli lingkungan. Yang ketujuh, menerapkan perilaku hidup sehat dan ramah lingkungan dan mengembangkan jiwa kewirausahaan, kreativitas, dan kemandirian peserta didik melalui pembinaan kegiatan ekstrakurikuler. Adapun rencana kerja PPK, yang pertama, rencana kerja tahunan. Saya mengambil identifikasi isu terdiri dari 4. Yang pertama, kegiatan belajar mengajar yang masih menggunakan metode ceramah. Yang kedua, kurang adanya variasi metode pembelajaran. Yang ketiga, motivasi belajar siswa yang kurang dalam mengikuti proses pembelajaran menyebabkan beberapa di antaranya memiliki hasil belajar yang rendah. Yang keempat, permainan edukatif kurang diterapkan dalam proses pembelajaran. Isu yang diangkat, kurang adanya variasi metode pembelajaran, gagasan kreatif atas isu yang diangkat, perlunya penggunaan metode pembelajaran dalam peningkatan minat belajar siswa di SMA Negeri 1 Botumoito. Kegiatan-kegiatan penjabaran gagasan kreatif untuk penyelesaian isu. Kegiatan pertama, menyampaikan isu yang menjadi rencana kerja PPK kepada pimpinan, dalam hal ini kepala sekolah. Tahapan yang pertama, meminta kesediaan waktu kepala SMA Negeri 1 Botumoito untuk berkonsultasi. Yang kedua, mengkonsultasikan isu yang akan diangkat menjadi rencana kerja masukan dari kepada kepala pihak lain SMA Negeri 1 Botumoito. Yang ketiga, menyetujui rencana kerja PPK di SMA Negeri 1 Botumoito. Output atau hasil tahapan kegiatan yang pertama, tersedianya waktu kepala SMA Negeri 1 Botumoito untuk berkonsultasi. Yang kedua, persetujuan rencana kerja oleh kepala SMA Negeri 1 Botumoito. Yang ketiga, tersusunnya rencana kerja PPK di SMA Negeri 1 Botumoito. Penerapan nilai-nilai berakhlak ada harmonis, loyal, berorientasi pelayanan, adaptif, dan kolaboratif. Jadwal pelaksanaan Agustus 2024. Selanjutnya, kegiatan kedua, mencari tahu gaya belajar peserta didik. Tahapan, membuat angket berupa asesmen diagnostik awal untuk mengetahui gaya belajar peserta didik dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Yang kedua, membagikan angket berupa Google Form untuk diisi. Yang ketiga, mengelompokkan gaya belajar siswa dari hasil angket. Adapun output atau hasil tahapan kegiatan, yang pertama,
terciptanya angket gaya belajar. Yang kedua, terisinya angket berupa Google Form. Yang ketiga, terkelompokkannya gaya belajar siswa dari hasil angket. Penerapan nilai-nilai berakhlak, ada akuntabel dan kolaboratif. Jadwal pelaksanaan Agustus 2024. Kegiatan ketiga, menggunakan metode dan media pembelajaran yang inovatif. Tahapan 1. Mencari sumber atau referensi tata cara menggunakan metode dan media pembelajaran. 2. Berdiskusi secara tatap muka dengan guru mata pelajaran, khususnya guru yang sudah menguasai IT untuk menggunakan media pembelajaran, dan berdiskusi dengan guru penggerak untuk bagaimana pembelajaran berdiferensiasi. Output ataupun hasil tahapan kegiatan diperoleh referensi untuk menggunakan media pembelajaran. Diperolehnya cara untuk menggunakan media pembelajaran dan metode pembelajaran. Penerapan nilai-nilai berakhlak, ada adaptif dan berorientasi pelayanan. Jadwal pelaksanaan Agustus 2024. Kegiatan terakhir mengikuti pelatihan dalam menggunakan media pembelajaran. Adapun tahapannya, yang pertama, menggunakan peralatan yang lebih ekonomis, efisien, dan mampu dimiliki oleh sekolah, tidak menolak digunakannya peralatan teknologi modern yang relevan dengan tuntutan masyarakat dan perkembangan zaman. Yang kedua, membuat kreasi dan variasi media interaktif, pembuatan CD, pembelajaran interaktif, PowerPoint dengan media komputer, mengaplikasikan media pembelajaran di dalam kelas. Output ataupun hasil tahapan kegiatan, yang pertama, memudahkan guru dalam menggunakan media pembelajaran. Yang kedua, tergambarkannya kemampuan guru dalam menggunakan media pembelajaran. Yang ketiga, memudahkan guru dalam mengajar dan meningkatkan kualitas pembelajaran. Penerapan nilai-nilai berakhlak adaptif. Selanjutnya, rencana kerja jangka menengah. Tahun kegiatan tahun pertama 2025. Kegiatan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di SMA Negeri 1 Botomoito dalam peningkatan motivasi dan hasil belajar siswa, khususnya pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. Output atau hasil kegiatan, meningkatnya motivasi dan prestasi belajar Bahasa Indonesia pada siswa di SMA Negeri 1 Botomoito. Penerapan nilai-nilai berakhlak, adaptif, kolaboratif, kompeten, inovatif, akuntabel. Kontribusi terhadap visi dan misi organisasi, kegiatan yang direncanakan selaras dengan visi SMA Negeri 1 Botomoito, yaitu membentuk generasi cerdas, spiritual, dan intelektual, mandiri, kreatif yang memiliki integritas dan wawasan lingkungan, dengan misi memberikan pelayanan yang profesional dalam peningkatan mutu pendidikan. Tahun kedua 2024, kegiatannya mengembangkan pemanfaatan teknologi terkini sebagai media pembelajaran yang interaktif dan inovatif dalam kegiatan pembelajaran di SMA Negeri 1 Botomoito. Adapun output atau hasil kegiatan, meningkatnya motivasi dan prestasi belajar Bahasa Indonesia pada siswa di SMA Negeri 1 Botomoito. Penerapan nilai-nilai berakhlak, adaptif, kolaboratif, kompeten, dan inovatif. Kontribusi terhadap visi dan misi organisasi, kegiatan yang direncanakan selaras dengan visi SMA Negeri 1 Botomoito, yaitu membentuk generasi cerdas, spiritual, dan intelektual, mandiri, kreatif yang memiliki integritas dan wawasan lingkungan, dengan misi membina peserta didik yang memiliki keunggulan dalam prestasi akademik dan non-akademik. Tahun ketiga 2027, kegiatan mengembangkan budaya literasi siswa di lingkungan SMA Negeri 1 Botomoito. Output atau hasil kegiatan, meningkatnya kemampuan literasi siswa yang berdampak pada kemampuan siswa dalam memahami pembelajaran Bahasa Indonesia.
penerapan nilai-nilai berakhlak, kolaboratif, kompeten, dan inovatif, kontribusi terhadap visi dan misi organisasi. Kegiatan yang direncanakan selaras dengan visi SMA Negeri 1 Botumoito, yaitu membentuk generasi cerdas, spiritual, dan intelektual mandiri kreatif yang memiliki integritas dan wawasan lingkungan, dengan misi melaksanakan program peningkatan kemampuan literasi dan numerasi peserta didik. Pada bab penutup ada kesimpulan dan saran. Kesimpulan untuk kegiatan orientasi ini adalah kegiatan orientasi PPK sangat diperlukan dan bermanfaat untuk semua guru PPK. Setelah mengikuti orientasi PPK, diharapkan seluruh PPK di lingkungan tempat kerja dapat membangun dan mewujudkan ASN yang berakhlak, di mana penerapan nilai-nilai berakhlak seperti adaptif, inovatif, kolaboratif, profesional, dan kompeten berperan penting dalam meningkatkan efektivitas dan kualitas pembelajaran, sehingga mampu mendukung visi dan misi sekolah untuk menghasilkan lulusan yang unggul dan memiliki daya saing. Adapun saran untuk kegiatan ini, melihat dari tujuan rencana kerja tersebut, diharapkan dalam pembelajaran di kelas menggunakan gaya belajar, model dan media pembelajaran yang inovatif sehingga dapat meningkatkan motivasi belajar siswa pada mata pelajaran bahasa Indonesia dan dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik. Sekian presentasi saya tentang laporan orientasi pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.